Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia selalu. Saya Haji Amiruddin A. Kembali pada kesempatan workshop pelatihan kepemimpinan administrator menyampaikan video pembelajaran khusus untuk agenda 2 kepemimpinan kinerja untuk menyampaikan strategi pembelajaran atau teaching strategy dalam model blended learning system. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan tayangan perkenalan pada saat yang baik ini. Bapak dan Ibu, dasar hukum pelaksanaan PKA yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022, Keputusan Kepala LAN Nomor 374 2022. Selanjutnya, di agenda 2 PKA ini secara singkat dapat dideskripsikan bahwa agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Disajikan dalam 4 mata pelatihan: kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik. Disajikan dalam sistem blended learning dengan menggabungkan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal dengan teknik pembelajaran MOOC, learning dan klasikal. Bapak dan Ibu, hasil belajar agenda 2 ini diharapkan peserta mampu untuk menerapkan kepemimpinan transformasional, menata dan mendayagunakan jaring kerja personal dan organisasi, membangun komunikasi yang efektif secara internal maupun eksternal, kemudian memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya, indikator hasil belajar agenda 2 terdiri dari 4 dan ini direlevansikan dengan masing-masing mata pelatihan yang include di dalam agenda 2 PKA ini. Selanjutnya, materi pelatihan dan pokok agenda 2 terdiri dari 4 dan masing-masing ada materi pokok dari setiap mata pelatihan yang disampaikan di dalam agenda 2 ini. Selanjutnya, desain kurikulum kegiatan emosi, e-learning maupun klasikal dalam blended learning ini meliputi agenda 1, 2, 3, dan 4 yang secara khusus pada saat ini kami menyampaikan agenda 2 kepemimpinan kinerja yang secara simultan semua agenda akan berkontribusi membangun kepemimpinan kinerja untuk organisasi berkinerja tinggi terhadap capaian hasil belajar terhadap seluruh peserta yang mengikuti program ini. Selanjutnya, learning journey atau yang merupakan pendekatan blended learning system. Yang pertama, kegiatan MOOC selama 10 jam pelajaran, kemudian e-learning, kegiatan belajar jarak jauh dengan 2 pola yaitu sinkronus tatap muka langsung dengan media virtual, dan kegiatan asinkronus yang merupakan belajar mandiri yang dilakukan oleh peserta atas penugasan yang telah diberikan oleh fasilitator itu selama 24 jam pelajaran dengan rincian 6 JP untuk sinkronus dan 18 JP untuk asinkronus. Selanjutnya, kegiatan klasikal ini dilaksanakan 2 hari tatap muka langsung di kelas selama masing-masing 9 JP untuk pertemuan pertama dan 12 JP untuk pertemuan yang kedua dengan akumulasi 21 JP selama 2 hari, dan ini akan berkontribusi secara keseluruhan di agenda kedua selama 55 jam pelajaran dan untuk PKA selama 908 jam pelajaran atau disetarakan dengan 105 hari pelatihan. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Yang pertama adalah Massive Open Online Course atau MOOC. Ini dilaksanakan selama 2 hari ya, 2 hari. Hari yang pertama, pembelajaran mandiri oleh peserta dengan mempelajari modul bahan ajar, bahan tayang, video pembelajaran
yang bersumber dari aplikasi Collabjar atau LMS. Ini dilaksanakan selama 5 jam pelajaran. Kemudian emosi di hari yang kedua pun juga sama dengan di hari yang pertama. Peserta melakukan pembelajaran mandiri selama 3 jam pelajaran. Kemudian ada kegiatan tambahan berupa pembuatan esai isu-isu agenda 2 dalam bentuk makalah dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Selanjutnya kegiatan e-learning di hari pertama atau di hari ketiga agenda kedua, yaitu pembukaan dengan menyampaikan salam kepada peserta, membangun report, kemudian building trust, ice breaking, memandu tanya jawab, menyampaikan tujuan pembelajaran dan stimulasi dalam bentuk motivasi atau relevant quotes. Itu dilaksanakan secara sinkronus tatap muka langsung dengan media virtual selama 20 menit. Kegiatan berikutnya adalah penyampaian isi pembelajaran dengan brainstorming, diskusi, overview, modul 1, kemudian penjelasan tugas kepada peserta dan penyampaian rangkuman bersama selama sesi sinkronus pertama berlangsung. Itu dilaksanakan selama 60 menit. Kemudian ditutup dengan penyampaian capaian belajar, feedback, apresiasi keaktifan peserta, dan closing statement dilakukan oleh fasilitator bersama dengan peserta dalam media Zoom atau virtual selama 10 menit. Selanjutnya kegiatan e-learning yang di hari yang pertama masih di kegiatan belajar mandiri dilakukan oleh peserta dengan menyelesaikan learning journal. Itu dilakukan secara asinkronus selama 2 jam pelajaran. Kemudian penyelesaian tugas individu lainnya, membuat analisis terkait dengan implementasi modul 1 dan menyelesaikan tugas kelompok, membangun peta jejaring kerja dan implementasinya untuk modul 2 dan modul 3 selama masing-masing 2 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran di hari kegiatan asinkronus ini. Selanjutnya di hari keempat atau e-learning kedua, kegiatan yang pertama dilakukan adalah membuka dengan sapaan hangat kepada peserta, tanya jawab sampai kepada memandu kuis selama 20 menit pertama. Selanjutnya penyampaian isi pembelajaran dengan brainstorming, presentasi makalah, simulasi, penjelasan tugas kepada peserta, dan rangkuman itu selama 60 menit. Kegiatan sinkronus berikutnya adalah menutup kegiatan asinkronus pada hari ini dengan menyampaikan capaian belajar, feedback, dan apresiasi serta closing statement dilaksanakan selama 10 menit. Berikut dengan kegiatan asinkronus yang dilakukan oleh peserta belajar mandiri dengan menyelesaikan tugas individu atau learning journal selama 3 jam pelajaran, kemudian menyelesaikan tugas individu lainnya, implementasi modul 4 selama 4 jam pelajaran. Selanjutnya untuk e-learning yang ketiga, yaitu membuka dengan sapaan hangat kepada peserta, tanya jawab, tujuan pembelajaran, kemudian memandu kuis selama 20 menit secara sinkronus. Kemudian penyampaian isi pembelajaran secara sinkronus juga dengan memandu brainstorming, overview modul 4, dan presentasi makalah, simulasi webinar, penyampaian rangkuman dan penjelasan tugas, serta penjelasan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan atau pertemuan klasikal nantinya selama 60 menit. Di akhir e-learning ketiga ini, di hari kelima agenda 2, dilakukan menutup capaian belajar dan kaitannya dengan masa depan, menyemangati dan mengapresiasi kegiatan peserta, dan closing statement selama 10 menit. Selanjutnya untuk peserta melakukan kegiatan asinkronus dengan menyelesaikan tugas individu berupa learning journal dan tugas individu lainnya dalam bentuk analisis studi kasus smart governance selama masing-masing 2 jam pelajaran, total 4 jam pelajaran untuk kegiatan asinkronus di
hari terakhir e-learning ini. Selanjutnya masuk di kegiatan klasikal. Selama 2 kegiatan di hari ke-6 dan hari ke-7. Hari ke-6 sesi pertama membuka salam perkenalan kepada peserta, dinamika kelompok, memandu tanya jawab, kemudian bahas tugas e-learning dan memandu diagnosa masalah organisasi, dilakukan dalam metode ceramah, tanya jawab, diskusi, brainstorming, dan ice breaking selama 3 jam pelajaran. Di sesi yang kedua itu mengarahkan peserta untuk melakukan studi banding secara virtual, kemudian tanya jawab dan pembulatan itu dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Selanjutnya di sesi yang ketiga memandu diskusi kelompok dengan topik lesson learned dari studi banding secara virtual, diskusi besar, penyampaian rangkuman, penyampaian capaian belajar, kemudian feedback, dan terakhir adalah closing statement. Itu dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Selanjutnya kegiatan klasikal di harian terakhir atau hari ke-7 di agenda 2. Sesi yang pertama sama dengan sebelumnya, membuka dengan salam sapaan hangat kepada peserta, sharing pengalaman belajar diskusi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian quotes, motivasi dan energizer, memandu tanya jawab seputaran dengan modul 2 membangun jaring kerja. Selanjutnya ini dilakukan selama 130 menit atau 3 jam pelajaran. Di sesi yang kedua berlanjut dengan memandu brainstorming, kemudian menyampaikan pembulatan, dilakukan selama 3 jam pelajaran. Dan di sesi yang ketiga memandu desain seminar, pelaksanaan seminar dan refleksi tentang pembelajaran pada modul 4 selama 3 jam pelajaran. Dan terakhir di sesi yang keempat, penyampaian penerapan dan evaluasi modul 1, 2, 3, dan 4 bagi peserta, penguatan agenda 2, penyampaian paparan, capaian belajar klasikal, kemudian feedback dan closing statement, itu dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Maka selesailah kegiatan pembelajaran agenda 2 yang dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh fasilitator sebagai wujud komitmen menjaga ketercapaian hasil belajar supaya kompetensi yang diharapkan oleh peserta dapat tercapai dengan baik dengan menyampaikan 10 butir pertanyaan seperti yang tampil di layar pada saat ini. Demikian Bapak dan Ibu paparan singkat terkait dengan strategi pembelajaran di pelatihan kepemimpinan administrator kali ini. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.